Mams, kembali lagi di Mams Talk barengan saya Handayani dan saya Tuti. Nur Tuti ya. Jangan dong, Wati Tuti. Apa kabar Lulu? Alhamdulillah, kamu udah lama gak ketemu aku ya. Iya, kita lama sekali gak ketemu. Terakhir ketemu di Mams Talk yang episode berapa itulah ya. Udah lama banget. Dan kamu lagi banyak banget kerjaan kayaknya. Iya, aku tuh lagi capek-capeknya gitu kan. Kemarin habis akhir tahun kan ribet ya di kantor ya. Kalau sekarang udah bulan-bulan Januari tuh kayaknya udah menyenangkan, udah agak lega gitu ya. Tapi di badan pasti udah rasanya gak karuan ya. Capek banget sampai aku tuh kepikiran pengen pijet gitu. Ih, kan mantep banget. Apalagi aku juga suka membayangkan sih ya kalau anak-anak kita nih kan umur-umur aktif nih. Betul. Umur-umur aktif kita aja yang umur-umur segini capek tuh rasanya pengen pijet, apalagi mereka ya. Pasti banget, pasti enak banget ya mereka kalau ngerasain dipijit, apa. Tapi makanya hari ini kita akan membahas soal pijet bayi DIY. Pijat bayi sendiri. Kan sekarang kan populer banyak sekali baby spa. Kalau zaman dulu tuh ada dukun pijet ya kan, dukun bayi apa segala macam. Sekarang ada menjelma menjadi baby spa gitu kan. Lebih modernnya ya. Dulu tuh kayak tiap pagi tuh datang mandiin, terus habis setauku ya kayak mereka tuh mandiin, mijitin sampai pakai baju selesai terus dikasih. Kalau sekarang dikembalikan di baby spa ada lagi nih rentetannya panjang lagi gitu kan. Tapi sebelum kita ngomongin baby spa dan pijat bayi DIY, Mams, kita selain kalian bisa menonton ini di YouTube channelnya Doodle, kita juga bisa mendengarkan Mams Talk di Spotify dan juga Apple Podcast. Tinggal cari saja Mams Talk, pasti keluar kita berdua. Dan juga yang lain ada. Ya, ada juga obrolan-obrolan yang tidak penting seperti ya begini-begini. Tidak ada faedahnya, tapi nggak apa-apa didengerin ya. Yang siapa tahu nanti ada manfaatnya dari kita ya. Iya betul, jangan ditiru gitu kan. Yang tidak baik. Mudorotnya banyak, tapi nggak apa-apa, bisa menjadi inspirasi juga. Betul ya pasti kan? Ada lah. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan di baby spa gitu ya, sekali dua kali kita lihat, sebenarnya kita bisa loh melakukan itu di rumah. Kamu merasa gitu nggak sih? Sepertinya kita bisa. Dan pasti semua ibu tuh pasti pernah mencoba. Coba Anda jelaskan. Pasti pernah dong mencoba di rumah. Iya, aku tim yang tidak terlalu into membawa anak ke baby spa sih lo. Karena anaknya nggak mau atau akunya sih, lebih ke akunya ya. Ribet ya? Emang dulu kan pertama kali nyoba ke baby spa itu Rumi masih bayi banget, masih yang nangis gitu kan, kejer gitu. Sementara aku tuh nggak tega banget kalau anakku nangis yang sampai kayak gitu. Sementara aku nggak bisa ngapa-ngapain lu sampai dia pengennya tuh bawa gondol pergi gitu. Iya kan, sama anak nangis pasti kan nggak enak kan rasanya. Udah gitu dulu ya kayak Rumi ditindik aja aku tuh nggak mau lihat. Rumi diimunisasi, divaksin tuh aku nggak mau megang. Nggak tega itu ya. Aku nggak tega banget, apalagi anaknya masih bayi, masih belum tidak berdaya gitu. Sementara dipijetin dengan waktu sekian lama dia menangis. Nah, itu full nangis gitu kan. Tapi abis itu tidurnya enak loh karena dia capek nangis kan. Iya kan, tidurnya enak bukan karena mungkin kalau aku ya menurut aku tuh kayak seolah-olah bukan karena dia enak abis dipijit, tapi karena dia emang capek nangis. Iya, kebanyakan gitu. Ya enak pasti ya di badan, tapi yang pertama tuh pasti karena itu capek nangis. Tapi emang bagusnya adalah mereka seperti certified gitu kan sebagai terapis anak kan. Iya, pasti harus menyertakan itu. Kebanyakan mereka dari sekolah fisioterapi pasti. Nah iya, yang emang profesional gitu untuk handle yang namanya pijat bayi. Betul. Kalau nggak bidan deh pasti tuh. Kalau aku tanya dulu sekolahnya apa Mbak, bidan pasti gitu. Ya kan, pasti mereka punya teknik tertentu. Ada spot-spot yang emang mungkin jangan disentuh atau emang harus disentuh gitu kan. Lu kalau misalnya kita pijat sendiri kan kadang ada beberapa orang tua yang takut, aku takut gitu kalau tiba-tiba aku tarik tangannya, ya ucul bahunya gitu kan. Kan suka takut gitu kan. Tapi mungkin ya itu ketakutan Mams gitu kan. Tapi dari ketakutan itu kamu langsung belajar sendiri ya? Maksudnya kayak ya udah deh aku mau coba belajar sendiri deh di rumah gitu, pernah nggak kepikiran? Iya belajar sendiri karena berawal dari kegelisahanku ketika melihat kan melihat anak nangis dipegang orang gitu ya, terus apa segala macam. Ini sebenarnya akhirnya aku mencoba untuk aku bisa nggak ya kira-kira sendiri gitu. Akhirnya mencari referensi, mencari referensi di YouTube apa segala macam. Emang dari dia lahir itu kan mamaku emang sering mijetin tuh, masih newborn banget tuh pijetin yang ada senam yang
Ada, gitu. ada ya. Itu disenamin, terus nanti dimiring-miringin, ditengkurap-tengkurapin. betul, punggungnya diapain, terus kaki nih digitu-gitu. Iya gitu itu kan. kamu gitu kan? Iya gitu. Terus perutnya dipijet I love you. Betul, gitu-gitu. biar ini pupnya lancar kan, biar Betul. nggak kembung, Deng. Betul. Iya. Terus ada yang kayak di run, pull, terus di gitu dia pasti kentut. Oh gitu. Iya. Kok anakku enggak ya? Ada Apa gitu kurang gitunya. naik gitu ya? Lucu Coba banget dulu. pokoknya lucu banget. Ada jadi ingetnya jadi pengen punya bayi lagi. Aduh. Silakan. Silakan sekarang apa? Lalu Itu akhirnya mencari referensi terus akhirnya berani melakukan sendiri di rumah. dan kelihatan nggak Ruminya juga enjoy kalau di rumah? Sama mungkin karena dia familiar sama bauku, sama mukaku, suaraku gitu ya. Jadi anaknya enjoy aja ketawa-ketawa karena dalam kegiatan memijat itu kita tidak hanya sekedar saling menyentuh tapi juga kadang sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngobrol, cerita, ngerasani. Iya, ngerasani tonggone sing kae lho. Kok ngono ya? Oh wis mudeng ya Rumi? Belum sih. Enggak dong. Oke. Nggak nyampe situ. Tapi ya gitu. Sambil ngobrol, bentar dia jawab gitu-gitu kan biasanya lucu banget, gemes. Di situ sih yang aku suka selama dan itu aku rutin setiap hari, setiap Rumi mau mandi Setiap kan hari? mandi pagi kan biasanya sama aku. Ketika aku kerja biasanya mandi sorenya yang aku pijitin. Kalau sama bapaknya enggak mungkin ya. Enggak, biasanya enggak. Pokoknya at least sehari sekali, pokoknya sebelum mandi sama aku diolesin minyak telon dudek. Dan mau tidur nggak gitu sih kan. kalau anakku tuh mau tidur? Ada ya ritual ya? Ya maksudnya kayak dia kan capek, apalagi udah bisa jalan kan, dia capek lari dan sebagainya, nih kaki tuh pasti kayak keras gitu kan. Yaudah dia terus mama pijit gitu. Yaudah aku tapi cuma pijit bagian kaki, aku enggak Lo yang mau tidur aja? full gitu. Waktu bayi banget dipijit sama kamu nggak? Enggak sih, pijat I love you aja sama aku bawa ke baby spa. Kalau anakku memang baby spa, terus udah ada kenalan mbaknya gitu, jadi dia bisa ke rumah. Oh jadi spesial ini ya? Iya, dan dia sudah mengenali mbaknya itu, ya udah deh kalau dia nyaman sama mbaknya. Tapi emang nangis kan lo? Awalnya nangis ya? Awalnya nangis karena emang bayi kalau dipijit kalau pas dia capek banget itu emang ada yang bagian merengkel tuh apa sih? Iya, ada yang gitu, kayak keras. kenceng-kenceng gitu, Iya. mungkin ototnya tegang betul, gitu ya. dan dia tuh harus sedikit demi sedikit. Jadi aku sekarang lama-lama kayak bisa ngerasain Oh ini nih kaki yang capek kenceng. tuh kayak gini. Nah kayak gitu emang bener ada sih kayak gitu itu. Dan Jadi- ngefek ya lo? dan ngefeknya walaupun mungkin 2 hari setelah pijat baru tidurnya tuh benar-benar enak. Oh gitu? Mungkin kalau malamnya tuh masih agak sakit-sakit gitu. Itu masih kayak kadang kakinya masih gini-gini kayak aduh masih kayak gitu kalau tidur. Tapi kalau setelah itu udah tidurnya pulas banget. Kamu tuh orang yang suka dipijit gak? Kalau kamu sendiri nih? Suka. Kamu suka dipijit ya? Aku soalnya mungkin aku juga gak terlalu suka dipijit ya. Apalagi kadang-kadang tukang pijit tuh ada yang kalau tau gak sih rasanya habis dipijitin kita malah badannya jadi kayak jarum-jarum semua. Iya, makanya Itu tuh gak enak banget loh. tapi abis itu enak kan? Ya mungkin besok-besoknya mungkin Besok-besoknya. ya. Kayak abis dipijit tuh gak langsung yang enak itu kayak jarum-jarum itu tau gimana sih dipijitin biar enak kok malah jadi jarum semua. Mungkin di bayi yang ngerasain gitu ya. Pas Mungkin dipijit kan, itu sakit makanya dia jarum, nangis. betul. Pas karena dia capek banget kena pas jarumnya itu, terus habis itu dia kesakitan makanya nangis. Nangis tapi mungkin itu juga salah satu fase ya memang yang harus dilalui si bayi ini setelah dipijit. Emang pakai rasa nggak enak dulu tapi habis itu kayak syarafnya, peredaran darahnya semua itu jadi lancar. Dan gitu mungkin kan. kalau sama mama kan dia dipegangnya kan halus gitu kan, udah dia tuh trust sama mamanya. Habis itu dia mijetnya lebih enak. Kita sebagai mama juga pasti hati-hati. Mungkin dia lebih nyaman sama mama. Iya. Gitu. Dan umur bayi juga kan ada fase yang kayak nggak mau sama sekali dipegang sama orang lain. Anak-anak aku gitu nggak lu? Iya sih, ada Ada kan? fase-fase itu waktu dia, kalau sekarang kan dia yang di fase lagi suka caper sama orang, tapi di waktu yang kayak gitu juga ada dia nggak Ada mau tuh, dipegang, nggak iya. percaya sama orang, itu ada. Iya kan, mungkin di umur-umur segitu tuh aku rada yang aduh susah deh kayaknya anakku dipijitin daripada heboh, berisik di baby spa makanya gitu kan. mau coba sendiri itu Iya, ya. iya akhirnya sendiri dan rutin setiap hari anaknya juga happy. Kayaknya cukup, aku merasa itu cukup sih. Tapi mungkin ada beberapa moms yang merasa itu tidak cukup sehingga harus tetap rutin ke baby spa, misalnya kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ada juga kan. Ada sih, ya itu pilihan
mamanya gimana sih, maksudnya kayak dia nyamannya anaknya gimana, kan nanti kelihatan. Kalau bisa pijat sendiri bagus banget. Tapi kamu dulu waktu masih menjadi mama baru nih lu, kamu pernah gak sih kayak takut gitu menyentuh anak, mijetin anak tuh kayak takut mau ngebalik aja kan, gitu kan kadang orang tua baru kan takut kepalanya gimana nih kepalanya gitu kan. Iya, takut kan ya? maksudnya kayak dulu tuh kan pijet itu nggak cuma capek, kalau anak segitu kan pas kita pegang gini kita nggak salah ngangkat nih, ternyata urat yang di sini mungkin nggak tahu urat nggak tahu apa, mungkin gini kena apa kurang pas atau gimana. Pijit yang dulu tuh aku untuk menyelaraskan si tubuh bayi yang biar itu nggak ada keseleo ya. Ibaratnya kayak nggak ada kayak gitu-gitu. Nah nanti semakin anak gede itu pijit tuh dipakai untuk yang capek-capek, pegel-pegel. Kalau yang sering digendong di sini tuh kan berarti biasanya di sini kan pijitnya gitu sih. Disesuaikan ini anak berarti ya pijit itu kayak paha anak yang biasa digendong pakai SSC atau gendong yang kakinya M shape itu kan mungkin dia pegel juga kadang-kadang kali ya. Kayak harus dilurus-lurusin. Makanya kan gitu-gitu diurut-urut gitu. Jadi kangennya mijitin anak. Sekarang tuh anaknya udah nggak bisa. Masa nggak mau? Kalau capek banget gitu nggak? Iya kadang sih masih. Kalau mau tidur ya biasanya ya. Cuma yang udah heboh sendiri gitu. Sini bu, sini bu, udah request gitu bu, digedeg gitu bu. Udah bisa dia udah bisa request ya, yang capek di sini, yang capek di situ. Kalau dulu kan kayak kita emang harus yang semua apa segala macam. Dulu sebadan sampai segini-gini kan, sampai kaki, pokoknya dari atas sampai kaki. Dan itu juga ternyata kan bisa menstimulasi ya. Bisa. Iya kan, ada yang distimulasi sensoriknya, motoriknya semuanya terstimulasi. Apalagi kalau masih bayi banget, itu dia bisa melatih refleksnya juga. Terus manfaat pijat bayi untuk bayinya nih, ternyata memijat bayi sendiri itu punya manfaat buat si bayinya, buat si kitanya juga. Sekarang buat gitu. bayinya dulu. Itu kan tujuannya adalah untuk menstimulasi dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan nih. Dengan memberikan stimulasi Rene, baleni ya. Dan kombinasi stimulasi lainnya. Terus manfaat lainnya. Itu bisa meningkatkan frekuensi menyusu. Iya, betul. Mungkin karena badannya udah nyaman, dia mimiknya lapar. Bayi kalau kita aja habis dipijit lapar ya. Pijit yuk, baru pijit terus habis itu habis ini makan di mana? Kayak di telapak kaki itu juga katanya bikin nafsu makan tuh, kan? Telapak kaki si bayi ini kalau dipijit-pijit tuh katanya bikin nafsu makan. Biasanya aku baru tahu. Gitu. Iya, mungkin juga meningkatkan frekuensi menyusu. Buat anak GTM bisa nggak? Bisa kali ya. Coba yuk. Anakku soalnya lagi GTM. Masih ya? Oh, Abram masih GTM ya. GTM ini udah turun. Udah berat badannya udah turun 1/2 kilo, sedih banget. Iya bang, cepat kalau lagi GTM. Tapi nanti begitu balas dendam kan kayak langsung naik cepat juga. Itu semoga menenangkan hatiku. Lalu iya, pasti ada balasannya, pasti ada balasannya. Emang gitu kan. Berarti gitu, aku terus pijitin aja kakinya tuh yang di situ. Telapaknya Pencet. Oke. Terus meningkatkan berat badan bayi, of course, karena kalau misalnya disentuh bagian yang bisa kayak meningkatkan nafsu makan segala macam, itu kan pasti berat badannya juga jadi naik. Terus relax, dia istirahat jadi enak. Betul. Kan, tidurnya lebih nyenyak kan gitu ya. Cuma situ ya kunci berat badan bayi tuh makan tidur. Iya, dan bahagia. Kan anak bayi kan bisa stres juga ya. Kalau stres nggak nafsu makan, asam lambung kan bu. Anak bisa ya. Anak bayi juga anak bisa. Taunya bahagia. Dia belum punya pikiran buruk. Tapi Rumi dulu pernah loh, waktu umur berapa? Kayak setahun deh. Dia bilang aku stres bu. Waduh, bisa. Siapa yang ngajarin stres? Terus ibu juga nih lebih gimana nih kata gitu. Emang stres artinya apa gitu kan? Nggak tahu artinya, ngomong aku tuh stres bu. Wah, dia ikut-ikutan ibunya nih. Terus bonding, nah itu tadi. Bonding bisa. Yang kayak tadi aku cerita ya, karena di dalam kegiatan memijat itu tidak hanya saling menyentuh, saling bersentuhan, tapi juga. Iya, ada eye contact juga, ada nyanyi-nyanyi, dia dengerin kita, bisa masukin sugesti-sugesti tuh kalau misalnya mau doktrin. Besok kamu gede jadi astronot aja. Cari uang yang banyak ya. Biar ibu masa tuanya tidak usah kerja banyak-banyak. Dia masih kecil, beban hidupnya astaga ini tadi apa? Kayaknya mijit enak, tapi abis itu bebanku kok ibuku ternyata pamrih sekali. Terus bayi yang dipijat itu cenderung lebih matang dari segi perilaku, motorik, dan orientasi. Masa sih? Kita coba ya. Kita coba deh. Tapi kalau secara motorik aku pasti karena anakku rajin dipijit dan sempat aku terapiin juga untuk pijit. Jadi dia perkembangannya itu emang itu bentuk stimulasi kan untuk perkembangan jalannya, apanya, ototnya. Jadi dia lebih capaian motoriknya tuh kayak lebih cepet gitu. Oh gitu. Emang ngaruh ya berarti ke ngaruh banget motorik ya, terus kayak perilaku mungkin juga bisa lah ya.
sama orientasi. Ini kita lihat nanti ketika anaknya sudah besar ya. Mungkin ada moms di rumah yang anaknya udah gede, iya lo bener lo ternyata gitu. Mungkin ya. Anakku yang ini dulu tuh ini. Sharing gitu. ya, yang rutin emang pijit. Anakku emang udah rutin pijit, tapi belum terlalu kelihatan sih. Kelihatannya cuma tidurnya aja nyenyak. Nyenyak ya. Kalau habis itu pijit. Aduh seneng banget sih. Tapi tidurnya nyenyak, tapi nidurinnya susah gak sih? Nidurinnya kalau sekarang mereka tuh udah ada kebiasaan kalau tidur yang penting yang satu di kanan, satu di kiri, dah ntar merem sendiri. Udah ada spot masing-masing ya. Udah ada. Lucu banget. Terus ternyata selain untuk bayi, memijat ini memijat DIY ini juga punya manfaat buat kita sebagai orang tuanya. Yang pertama, kita kan juga bisa memberikan perhatian, bonding tadi ya. Terus kita juga bisa semakin mengerti anak nih lu dengan bahasa isyarat, kayak kalau misalnya yang paling simpel tuh yang kalau dia ngepal tuh berarti dia lapar, kalau gini berarti dia udah kenyang gitu. Maksudnya dia akan jadi karena sering melihat anaknya ini kan, tingkahnya gitu kan. Betul. Gitu kan, kadang ada nangis-nangis yang isyaratnya tuh beda. Kalau nangisnya berarti itu dia haus, kalau nangis yang berarti minta digendong. Kan itu kan dari situ bisa kelihatan juga ya, karena kita bener-bener intimate banget kan pas waktu mijit tuh berdua, eye contact. Romantis ya. Jadi kangen sama anakku yang begini. Ya maksudnya kalau dibayangin romantis, cuma dalam keadaannya anaknya cepet dia nggak mau dia. Sini tak gedik aja. Terus ternyata selain itu juga bisa apa tuh lu? Memberikan rasa percaya diri orang tua dalam mengasuh bayi. Aku bisa nih memijit anakku. Aku bisa gitu. kok sendiri, aku mampu kok, ternyata anakku seneng kok dipijitin sama aku gitu ya. Gemes. Dan ternyata anakku habis aku pijit dia ceria, dia tidurnya enak. Itu mungkin orang tua jadi merasa wah ada satu achievement baru nih. Mungkin gitu ya. Semakin dekat, semakin percaya gitu kan anaknya. Terus bisa meningkatkan kemampuan orang tua membantu bayi untuk relaksasi. Kita juga latihan menenangkan mereka nih, tidak melalui hanya sentuhan fisik itu tadi ya. Tidak hanya waktu anak lagi tantrum, lagi ngamuk, dikasih tahu secara verbal biasanya gitu kan. Tapi bisa juga lewat sentuhan itu tadi fisik, dipijit, dielus, dia merasa disayang, mungkin gitu ya Dis. Iya, terus selain itu juga ternyata bisa meredakan stres, betul ya. Untuk orang tua ya ini ya. Iya, meredakan coba stres. Coba ceritakan Anda yang sering memijat, apakah kirain aku Anda yang sering stres. Apakah stres Anda riliskan oleh kegiatan pasti. ini? Karena kalau kita lagi mijetin kan happy moodnya happy. Misalnya lagi budrek-budreknya sama urusan rumah yang lain, tapi ketika itu tuh kayak sejenak kita happy lihat-lihatan sama anak gitu kan. Jadi meskipun setelah selesai pijat itu kita akan budrek lagi, tapi setidaknya di situ kan? tuh udah terilis sedikit ya. Betul. Terus pemberian minyak saat pijat dilakukan untuk membantu menstabilkan suhu tubuh bayi dan mencegah hilangnya panas melalui kulit. Gitu. Ini gimana ya Beb? Dan ini ngefek banget buat bayi-bayi yang prematur. Jadi ketika kita pakai misalnya minyak telon ya, minyak telon dudul untuk pijat itu kan kayak butuh minyak nih biar licin, biar apa segala macam. Itu tuh ternyata bisa menstabilkan suhu si anak meskipun tidak pakai baju gitu kan. Dia nggak kedinginan. Iya. Dan itu efektif untuk bayi yang prematur juga. Biasa dikasih berarti minyak lebih yang lebih baik tuh pakai minyak anget daripada baby oil mungkin ya. Kadang-kadang ada yang pakai baby oil ada juga kan? ya. Iya. Oke. Gitu. Ini aku baru paham loh. Makasih dong sama Doodle. Makasih Makasih ya Doodle. Nanti aku sudah bikinin kita ini materi. Betul. Nanti aku pijat anakku pakai Doodle. Aku menjadi di sini aku jadi derajatku terangkat seperti ibu yang baik karena materinya relate ya. Makasih loh. Baik, tidak apa-apa. Kesempatan ini saya berikan kepada Anda seutuhnya. Terus pakai minyak juga ternyata selain tadi bikin anget, itu juga bisa memperbaiki tekstur kulit karena dapat mengangkat sel kulit mati dan mencegah kulit yang kering jadi pecah-pecah. Betul sekali, Syai. Bolot-bolot bayimu itu bisa ya. Aku dari tadi membayangkan bolotnya anakku rontok. Ya kan kadang apalagi kalau masih bayi banget yang kulitnya masih ngelupas, itu kan pakai minyak kan bisa sangat positif Bunda. Terima kasih ya. Aku tadi bayangnya anakku dolanan opo kok gelodoki. Gelodoki ya. Aku sampai lupa kalau bayi itu kulitnya tuh kayak punya yang bisa dicabutin kan? Itu ya. Betul. Tapi ini sepertinya pijat bayi ini beda-beda sih ya, tiap anak juga beda-beda, tapi efektifnya biasanya untuk anak yang emang belum terlalu aktif yang abis mandi biasanya
makanya susah nggak sih makein baju kalau dia udah mulai tengkurap Iya, gitu kan. Itu apalagi dipijit dia belum paham kan pijit itu apa. Jadi kita memperkenalkannya tuh pas ketika dia masih yang salto itu. Hei nih tak kandani. Ada hal menyenangkan di dunia ini. Sini dulu. Iya benar. Biasanya mulai 3 bulan sih Dis. 3 bulan tuh mulai tengkurap ya. Mulai tengkurap dan dia mulai dikenalkan untuk dipijit karena dipijit waktu masih bayi banget tuh juga nggak boleh. Iya benar. Dan biasanya pakai iming-iming Reneose. Engko tak tukok kayak es krim ning menengo. Gue Kan nggak ngerti. Itu udah gede nek masih 3 bulan ya Gor. Sret, dapat sikil, sret, dapat tangan kan gitu. Seribet itu ya. Ya ampun. Jadi intinya adalah cobain deh meskipun kamu ibu yang masih baru punya anak satu. Betul. Ada banyak media untuk belajar gimana cara pijat bayi DIY ya yang bisa kita lakukan di rumah. Gampang kok, apalagi kita pijit aja ke baby spy habis itu dilihat itu plotetnya. Caranya gitu. Oh gitu. Caranya gitu. Tekanannya kira-kira seberapa ya kan nggak mungkin diplotot gini kan nggak mungkin masih bayi kan. Mencetat nanti. Iya, Mbak coba sentuh saya kayak tadi Mbak. Oh segini gitu. Jadi bisa kira-kira. Dari situ kita bisa mencuri ilmu dan pengiritan terjadi ibu-ibu. Betul, baby spa kan lumayan ya. Betul. Paling ya bikin kolam renang di rumah lah buat baby spa yang lanjutannya pijat tadi gitu ya. Atau minimal pokoknya pijetin bayi di rumah karena itu ternyata punya manfaat yang banyak buat bayi dan buat kitanya juga sebagai orang tua. Iya. Jangan lupa selain nonton di channel YouTube-nya Doodle, Moms Talk ini juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Dan sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya. Dadah.